Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat Kompas TV, senang sekali kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana di program One on One spesial Ramadan. Tentu saya sangat senang sekali dapat berbincang dengan salah satu tokoh yang berlatar belakang militer. Beliau pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya, lalu Pangkostrat, lalu Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan kini beliau menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Apa kabar Pak Dudung? Terima kasih atas waktunya meluangkan waktu berbincang bersama Kompas TV. Oke. Sahabat Kompas TV, mungkin tidak banyak yang mengetahui kalau Pak Dudung ini dikenal sebagai Jenderal Santri. Pak bisa cerita Pak, kenapa bisa disebut Jenderal Santri gitu? Apakah pernah nyantri atau bagaimana? Ya memang waktu dulu saya masih kecil itu kan dulu kalau misalnya liburan itu kan setiap bulan Ramadan itu kan liburan. Nah kemudian saya sering ke Cirebon, kan saya kan asli Cirebon. Asli Cirebon. Nah, bapak saya Cirebon, ibu saya Banten. Nah kalau di Cirebon itu kan biasanya sering kita liburan di keluarga, tapi di selang-selang waktu kita di dekat dengan Sindang Laut itu ada pesantren Buntet. Nah, kita nyantri kalong lah kalau di sana. Tapi kalau nyantri menetap sampai bertahun-tahun itu saya tidak di situ. Cuman pernah kita di pesantren di Buntet itu sekitar tahun 73-74-an lah sekitar itu. Nah, kemudian ya dengan berbekalkan itu, kemudian saya saat dandim itu saya sering khotib, sering ceramah, sering kultum, dan bahkan sampai saya Pangdam Jaya, Pangkostrat, saya suka, waktu kasat pun saya kalau kunjungan ke daerah, sholat subuh berjamaah, kemudian saya kultum atau menyampaikan ceramah ke masjid-masjid, mungkin di situ dinilai. Jadi masih ada interaksi dengan pesantren tersebut ya Pak? Masih. Punya kenangan manis apa Pak ketika santri? Mungkin Bapak bisa cerita, kenangan manis apa ketika masa kecil santri di Cirebon itu? Jadi ada satu cerita, kita waktu itu ngaji, ya ngaji itu kan dulu pakai sapu lidi, jadi kan baca ayat Al-Quran, Alam nasro laka sodro gitu kan. Nah kemudian ada teman saya itu, namanya namanya itu. Nah itu dia alam kok nggak bisa. Akhirnya si Pak Ustadznya itu waktu itu marah karena dia nggak paham. Pas persis sebelah saya. Kalau lu kan pakai mistar yang kayu itu. Akhirnya dipukul lah tangannya itu. Pak begitu. Alam nasro laka sodro gitu kan. Masih nggak bisa juga. Udah gini aja. Mim sin jairmis, lam nun jabadan, mislan. Nah itu bapakmu tuh katanya. Masih teringat ya Pak momen itu ya. Pak, mungkin ini kan kita memasuki bulan Ramadan. Iya. Adakah kebiasaan khusus yang biasanya Pak Dudung lakukan di bulan-bulan Ramadan seperti ini? Saya biasanya kalau bulan Ramadan itu suka keliling masjid-masjid, menyampaikan kultum seperti itu. Yang sudah rutin pasti saya sholat tarawih berjamaah di rumah atau di masjid-masjid seperti itu. Dan ya biasalah kita nyantuni anak-anak yatim seperti itu. Kemudian ya berbagilah di bulan Maghfirah itu kan penuh Maghfirah itu ya satu bulan ini kita manfaatkan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kan kalau misalnya bulan Ramadan dikenal dengan banyaknya takjil, ya kan? Pak Dudung mungkin punya makanan khusus, misalnya kalau misalnya bulan Ramadan nih harus ada ini, gitu. Kalau nggak ada ini harus ada ini, gitu. Ada nggak? Kalau di rumah wajib itu ada kolang-kaling. Harus ada kolang-kaling. Ya campur kalau nggak dengan pisang, kalau nggak labu. Biasanya kita juga nitip ke masjid-masjid, gitu. Biasanya istri saya itu tidak bulan Ramadan aja, Jumat berkah juga dia lakukan. Setiap minggu itu pasti itu. Jadi masjid-masjid dikasih makanan seperti itu. Sahabat Kompas TV sempat viral video Pak Dudung berbagi dengan masyarakat.
ini sempat viral. Apakah Pak kebiasaan itu memang selalu dilakukan ketika bulan Ramadan? Saya tidak serta-merta bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau misalnya itu wajiblah kita harus berbagi. Tetapi di hari-hari biasa pun saya lakukan itu. Karena saya berpikir orang rajin bersedekah itu nggak mungkin jatuh miskin. Itu saja. Karena prinsip hidup saya begini. Kalau kita ingin berhasil, kita harus mengerti tujuan hidup itu apa. Yang kedua, kita mengasihi sesama manusia. Karena rezeki itu kita tidak tahu kapan datangnya, cuman rezeki sudah tahu siapa pemiliknya. Uang kan tidak akan turun dari langit, Betul. tapi hanya diberikan kepada orang-orang yang bermurah hati. Wah. Jabatan itu kan amanah semuanya. Betul. Jadi yang melalui itulah kita yang harus sampaikan. Nah, Pak, kan di momen Ramadan ini tentu kita berharap bahwa nilai-nilai moral, etika, toleransi, kerukunan beragama itu tumbuh. Ya. Nah, bagaimana pandangan Pak Dudung terkait nilai-nilai tersebut dewasa ini di Indonesia? Kalau di Indonesia dengan berpedoman kepada Pancasila, terutama sila pertama, kemudian ini sebagai landasan yang kokoh karena memang bahwa Tuhan itu hanya satu. Artinya siapapun, apapun namanya agama yang ada di Indonesia yang secara resmi, tetapi dia mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu. Nah, kalau saya lihat toleransi beragama di Indonesia ini sudah luar biasa. Artinya agama satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Begitu juga di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kita lihat waktu kejadian longsor di Cianjur, termasuk di daerah-daerah lain. Semua agama dari manapun salat berbondong-bondong. Karena memang negara kita ini, bangsa kita ini adalah bangsa yang toleran, bangsa yang peduli, bangsa yang dermawan, bangsa yang cinta kasih, kan begitu? Dan kalau bahasa Sundanya itu bangsa yang terenyuhan, nggak bisa lihat orang lain menderita, itu ciri bangsa kita. Tidak bisa melihat orang lain menderita. Tidak bisa melihat orang lain menderita. Coba di luar, kalau di luar itu pasti pemerintah langsung yang tujuh. Kalau di kita, kalau terjadi gempa, bencana alam, ya dari NU-nya, dari Muhammadiyahnya, dari Persisnya, dari Buddha Sucinya, dari Hindu, dari Nasraninya, berbondong-bondong. Karena mereka juga semua agama punya keyakinan bahwa dengan berbagi, dengan menolong, dia akan dapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Saya lihat itu. Sehingga tidak khawatir bahwa di negara kita ini, walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi dengan perekat Pancasila ini, sehingga mereka tidak mungkin akan goyah. Kita melihat bahwa pondasinya sudah kuat. Toleransi, kerukunan, apalagi keanekaragaman masyarakat kita. Apakah menurut Pak Dudung nilai-nilai tersebut berkembang atau justru memudar dewasa ini? Ya, kalau menurut saya sudah semakin baik. Sudah semakin baik bahwa toleransi keberagaman agama, suku dan segala macam di Indonesia itulah perekatnya Pancasila. Kita lihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, porak-poranda hanya satu agama, hanya dibedakan oleh dua aliran Syiah dan Sunni. Dia porak-poranda. Di kita 6 agama dengan 17.000 pulau, sekian ribu suku, mereka bersatu. Karena itu saya katakan pondasinya adalah kebinekaan, tiangnya itu persatuan dan kesatuan, dan atapnya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ini yang memperkuat bangsa kita. Bangsa kita sudah diuji dengan berbagai macam tantangan, baik penjajahan, termasuk konflik internal misalnya G13 PKI, DITI, Permesta dan segala macam. Sehingga mereka
bangsa kita sudah berpengalaman. Ya. Nah, kalau misalnya saat ini mungkin ada riak-riak yang mengatasnamakan agama, kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan, itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil saja. Sebagian kecil, tapi saya punya keyakinan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah kokoh dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak akan terpengaruh, sehingga kalau ya kelompok-kelompok tertentu hanya koar-koar saja juga dia tidak mungkin akan dapat pengikutnya. Kalau menurut saya, bangsa kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang jelek, mereka sudah tahu. Sehingga lebih mengedepankan bagaimana rasa persatuan dan kesatuan. Apalagi presiden kita ini kan luar biasa, Pak Prabowo itu sering di dalam penyampaiannya bahwa sudah hilangkanlah kebencian, hilangkanlah menyakiti orang, memfitnah, menyalahkan pimpinan, pemerintah dan sebagainya. Mari kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang di benak pikiran beliau itu hanya itu. Saya lihat untuk bangsa, untuk rakyat. Hanya itu, tidak ada lain. Maka persatuan dan kesatuan, makanya beliau kan rangkul semua. Dari partai-partai, dari kelompok, dari golongan manapun, dirangkul sama beliau. Mari kita bangun bangsa, sehingga jangan sampai bangsa ini nantinya akan terkotak-kotak. Akan terjadi perpecahan. Itu yang beliau tidak kehendaki. Keragaman tadi Pak Dudung menyoroti persatuan, apakah itu juga merupakan pertahanan yang kokoh untuk negara kita? Ya, jelas bahwa bangsa Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Hanya persatuan dan kesatuan yang kemudian mengikat menjadi semangat. Bayangkan, sekutu menyerang Surabaya. Dari darat, laut maupun udara, hanya dikalahkan dengan bambu runcing. Karena bersatu, kemudian semangat patriotisme merdeka atau mati, yang kemudian sekutu pun dipukul mundur. Makanya kita tidak terlalu khawatir bahwa persatuan dan kesatuan di Republik ini walaupun berbeda macam suku, satu kita menderita di satu wilayah maka yang lainnya berbondong-bondong. Kita lihat, bayangkan kalau kita nonton sepak bola antara Indonesia dengan negara luar misalnya. Begitu nilai-nilai patriotisme kita ini bangkit. Tidak membedakan justru. Di tribun itu tidak membedakan. Tidak membedakan di situ. Tapi dia bisa bangkit bahwa inilah bangsa Indonesia. Betul kan? Kalau kita kemasukan gol, semuanya sedih sama-sama. Kan gitu. Tapi kalau kita masukkan gol, begitu juga pada saat Sipadan Ligitan itu diambil negara luar. Wah, begitu berontaknya negara kita. Artinya jiwa patriotisme bangsa kita ini, karena memang itu tadi satu sisi pernah lama dijajah, kita juga berpengalaman diadu domba, disitulah kita kokoh lah masalah persatuan dan kesatuan. Artinya tidak ada tantangan atau masih ada tantangan ke depan terkait pertahanan ini? Ya, tetap kita waspada bahwa masalah pertahanan itu kan bisa ada pengaruh dari luar maupun dari dalam. Kalau kita berbicara pertahanan itu kan pertahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk pertahanan keamanan. Bisa terjadi dari luar, dampak dari luar, seperti sekarang perang Ukraina, kemudian dampak dari Israel dengan Palestina, kemudian ketegangan di Laut Cina Selatan, gitu kan, seperti baru-baru ini muncul juga di beberapa daerah. Nah, ini perlu kita antisipasi termasuk yang ada di internal kita. Ya, artinya internal kita itu di dalam negeri kita. Misalnya masih terjadi di Papua, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang tertentu yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan. Tetapi saya yakin dengan dasar tadi bahwa kita sudah kuat,
maka siapapun yang mencoba mengganggu itu pasti mereka juga pasti tidak akan mempan lah saya. Dan kita pun satuan-satuan termasuk aparat-aparat kita pun selalu mengantisipasi kalau misalnya terjadi hal-hal yang mencurigakan. Baik. Dewasa ini tuh banyak sekali perkembangan teknologi informasi, Pak Dudung. Nilai-nilai globalisasi mulai masuk lewat media sosial, apa segala macam. Kita sering dipertontonkan bahwa terjadi, mohon maaf, berita-berita yang amoral, yang tidak beretika. Pak Dudung melihat ini seperti apa? Ya, saya sering memperhatikan kadang-kadang kita di media mainstream, kemudian di televisi, bahkan kalau misalnya kita di YouTube ya, kok saya lihat itu berbeda di negara luar ya. Kalau di negara luar itu kalau kita nonton televisi itu tidak terlalu pengaruh untuk menjelek-jelekan seseorang, saling menuduh, saling memfitnah, kemudian apalagi menjelekkan pemerintah, pimpinan nasional. Di Indonesia itu dengan pengaruh globalisasi ini dengan mudahnya orang per orang saja bisa itu, tinggal dia upload aja sudah, kan begitu kan, tanpa disadari bahwa kalau misalnya ini secara terus-menerus berita-berita ini dengan fakta yang belum tentu akurat, ini lama-lama kebohongan itu akan menjadi kebenaran karena sering. Nah, celakanya ya pihak-pihak yang membuat akun-akun tertentu ini kan hanya untuk kepentingan pribadi. Kan begitu ya, followersnya jadi banyak, tapi tanpa disadari ini merusak masalah persatuan dan kesatuan kalau menurut saya. Ya, makanya kan sering presiden kita mengajak untuk mari kita bersatu, tidak usah saling menjelekan, tidak sudah saling memfitnah. Mari kita bersatu untuk bangsa ini, karena ini berbahaya kalau menurut saya, benar kan? Betul. Karena kalau ini tidak kita kemas dengan sebaik-baiknya, ini justru nanti yang dia sampaikan, mereka sampaikan itu kan faktanya belum tentu, betul. Tapi karena sering dan kemudian seakan-akan situasi ini betul-betul merasa terzolimi, itu dikiranya benar. Dan yang kita khawatirkan justru dengan situasi ekonomi kita sekarang juga tidak terlalu baik, kan begitu. Artinya jangan sampai dalam kondisi rakyat sedang lapar, kemudian inilah yang akhirnya justru membangkitkan suatu situasi yang tidak baik. Nah, makanya kan presiden kita kan selalu mencanangkan tentang bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia itu menurut saya dari beliau itu dengan wujud seperti makan bergizi gratis itu tidak serta-merta mensejahterakan rakyat, tetapi dengan makan bergizi justru intelektual itu akan terjaga. Kan garis bawahnya di situ, ya, intelektual akan terjaga sehingga cerdas, bisa memilih mana yang baik dengan mana yang tidak baik. Diharapkan ke depannya itu ya kalau intelektualnya baik juga mereka selalu berkonsentrasi bagaimana membangun bangsa ini. Jadi poinnya saya lihat beliau seperti itu. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Waduh, tentu kita berharap bahwa SDM Indonesia ini maju. Ya. Lalu melihat bahwa kita butuh juga contoh. Ya. Apakah selama ini contoh-contoh tentu terkait dengan etika, terkait dengan intelektual, apakah sudah dicontohkan oleh public figure, pemimpin? Pak Dudung melihatnya seperti apa? Apakah butuh lebih banyak pemimpin-pemimpin mencontohkan hal-hal baik tersebut di era media sosial yang saat ini? Ya memang begini Mas, kalau kita melihat seseorang, ya artinya setiap manusia itu pasti punya kelemahan. Ya pasti punya kelemahan. Presiden kita sudah memilih pembantu-pembantunya, dan tentunya juga pemilihan itu tidak serta-merta juga asal begitu saja. Pasti melalui analisa, melalui pencermatan,
dan masukan-masukan dari berbagai unsur, sehingga menurut beliau sudah tepat bagaimana untuk masa transisi dan ke depan untuk menyongsong Indonesia emas nantinya. Nah, kalau misalnya mencari sisi kelemahan itu gampang. Betul kata Gus Dur. Jadi kata mantan Presiden Gus Dur itu, sebaik apapun yang kita lakukan, sebenar apapun yang kita kerjakan, pasti ada kebencian orang lain. Pasti ada kebencian orang lain. Pasti ada kebencian, maka majulah terus. Jangan hiraukan. Itu yang saya lihat Pak Prabowo pun sama itu. Jadi artinya beliau maju terus. Walaupun ada yang ngomong sana, ngomong sini, segala macam. Karena kalau kita menanggapi itu, kita malah capek sendiri. Lebih baik konsentrasi bagaimana, karena rakyat sedang butuh sosok pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin kita saya lihat itu menurut saya semakin kesini semakin baik. Semakin kesini semakin baik lah. Ya itu tadi kalau Mas bicara lihatnya di media-media yang karena tidak puas, karena lawan politik. Kemudian ada yang nggak kebagian, misalnya seperti itu. Ya ini bisa terjadi lah seperti itu. Tapi itu kan tidak menjadi patokan, karena itu tadi saya katakan di negara kita ini agamanya kuat. Agamanya kuat karena di dalam agama itu kalau di dalam agama Islam itu ada syariat itu ya di syahadat 2 sholat 3 zakat 4 puasa 5 menggaji. Kemudian akidah itu adalah keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, kitab Rasul Allah dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah yang paling penting adalah akhlak. Akhlak itu karakter, tingkah laku, perilaku, tata krama dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang sudah mulai bangkit, yang sekarang sudah orang itu alergi dengan orang yang membenci orang itu menyakiti orang dan segala macam. Nah, di negara kita itu semua agamanya itu mengajarkan itu. Sering saya katakan, hidup ini bagaikan langit, Mas. Langit itu kadang-kadang cerah, kadang-kadang juga gelap. Nah, itulah kehidupan. Hidup ini juga bagaikan air, kadang-kadang keruh, kadang-kadang juga jernih. Nah, hidup juga bagaikan jalan. Kadang-kadang belok kanan, kadang belok kiri, kadang-kadang lurus. Lah itulah kehidupan dan itulah langkah kita. Maka kita bersyukur, kemudian kita juga merasakan bahwa apa yang terjadi dalam diri kita juga tentunya identik dengan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Maka ajari mulut kita untuk tidak saling membenci orang lain, mata kita untuk tidak saling merendahkan orang lain, hati kita untuk tidak saling memfitnah orang lain, busuk kepada orang lain, dan tangan kita diajari untuk saling bersedekah, saling memberi. Itu sebetulnya yakinlah kita dengan hal-hal seperti itu. Kuat sebenarnya fondasinya di Indonesia. Kuat di Indonesia itu, saya yakin. Saya menggarisbawahi yang tadi Anda bilang akhlak. Sejauh mana akhlak diimplementasikan pada kehidupan masyarakat dewasa ini? Saya lihat itu masyarakat kita itu tidak serta-merta umat Islam. Ya. Umat Islam, bahkan agama lain pun saya lihat itu berbagi tajil, ada yang ngasih makanan ke masjid, kemudian khususnya orang Islam berlomba-lomba beli mereka untuk bagaimana mencari meningkatkan pahalanya. Kan coba kita di masjid-masjid pasti ada tajil, kemudian dari ibu ini, dari bapak ini, dari kelompok ini dan segala macam. Nah, artinya inilah yang kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena ada sasaran yang dituju. Kan begitu kan? Kita berbagi, semoga kita mendapat berkah. Kan begitu kan? Samalah seperti kita mau berangkat umroh, kan gitu kan? Oh, kita ke Masjidil Haram, kita ke Madinah, kan gitu kan?
artinya Masjid di Nabawi itu kita minta berkah. Di bulan Ramadan juga begitu. Yaitu di bulan Ramadan itu kapan lagi hanya 1 bulan dijanjikan oleh Allah itu bahwa bulan yang maghfirah. Artinya bulan yang penuh keberkahan. Sehingga umat Islam itu kesempatan disitulah. Dan agama Islam juga mengajarkan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kita di bulan Ramadan, hanya 1 bulan, ini sebagai training, karena di bulan puasa itu kamu jangan nyakitin orang, batal. Kamu jangan fitnah orang, kamu batal. Kamu jangan membenci orang, kamu batal. Maksudnya tuh hidup jadi manusia itu kesononya ya begitu, kan begitu. Kan di akhir pun kita diajari untuk memberikan zakat. Maksudnya tuh biar kita berbagi. Misalnya emas, kata Allah, lapar kan puasa, lapar ya Allah. Nah itu yang di kolong jembatan, bukan 1 bulan laparnya, puluhan tahun. Makanya setelah berpuasa, kamu berbagi. Itulah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bermurah hati, orang yang bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, tidak saling membenci, tidak saling menyakiti. Orang yang bertakwa tuh itu bungkusannya adalah orang yang berakhlak. Bungkusnya orang berakhlak itu. Dari pelatihan-pelatihan tadi. Iya. Jadi kalau misalnya di Indonesia, saya masih ingat Pak Dodong, tahun kemarin ramai sekali war takjil sebutannya. Orang-orang non-muslim berburu takjil. Betul. Mengikuti orang-orang muslim yang lagi berbuka puasa. Saya tidak khawatir tentang itu. Namun bagaimana interaksi sosial di keragaman Indonesia ini terus tumbuh ketika di bulan Ramadan ini? Apakah ada kiat-kiat khusus? Atau bagaimana kiranya hal-hal seperti ini hadir di bulan-bulan setelah Ramadan? Ya itu memang sebaiknya memang tidak serta-merta munculnya itu di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan itu kan tidak serta-merta hanya instansi, kelompok, golongan, perorangan, bahkan kita melaksanakan, yuk kita buka bersama, kan begitu kan. Karena di dalam hadisnya itu, kita memberikan buka bersama kepada satu orang saja itu sangat berpahala. Nah, makanya itulah kita berlomba. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Saya lihat dari ajaran-ajaran agama lain pun sama, dia melaksanakan suatu. Itulah komunikasi yang akhirnya terjamin, komunikasi akhirnya terjaga, sesama merasakan bagaimana rasanya bulan Ramadan dan sebagainya. Sehingga toleransi keragaman, perbedaan itu semakin menguat. Ya, menurut saya seperti itu. Terakhir Pak Dudung, mungkin Anda punya harapan besar terkait kerukunan, terus keberagaman di Indonesia, toleransi, apa yang Anda harapkan ke depan? Tentu saat ini Anda menjabat sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan. Apa ada kaitannya pula dengan hal tersebut? Ya, kita pernah menghadapi suatu ancaman, tantangan dari luar, kan begitu. Ancaman, tantangan dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kita sudah terlatih menghadapi itu. 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Kita sudah terlatih. Dan kita melihat sekarang terjadi di Timur Tengah yang porak-poranda. Tidak menutup kemungkinan hanya karena perbedaan agama, hanya karena perbedaan aliran, hanya perbedaan suku, yang akhirnya kita kemudian porak-poranda. Oleh karenanya pesan saya, harapan saya, kita sebagai bangsa Indonesia yang dengan pengalaman yang penuh dengan berbagai macam masalah-masalah yang dahulu, tetapi dengan Pancasila kita pegang teguh, dan kemudian
ingat bahwa bangsa ini didirikan tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi dengan pengorbanan air mata dan darah. Mari kita bangun bangsa ini. Jangan membeda-bedakan antar agama, jangan merasa paling bertakwa, merasa paling beriman, merasa agama yang paling benar sendiri, ya, karena agama yang ada di Indonesia semuanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Artinya Tuhan itu hanya satu. Sehingga mari kita sama-sama kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan terkontaminasi, jangan terpengaruh kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa dia paling beriman sendiri, misalnya membuat suatu ajakan-ajakan yang di luar logika, ya, kemudian yang akhirnya kita terpengaruh karena suatu iming-iming yang belum tentu kebenarannya. Lebih baik kita saling menghormati sesama manusia, karena apapun agamanya itu manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita harus menghormati, menjunjung tinggi keberagaman, menjunjung tinggi perbedaan. Saya yakin itu akan semakin kokoh, semakin kuat, dan bangsa Indonesia kalau semakin bersatu dan kita kuat, maka Indonesia emas akan tercapai. Indonesia emas akan tercapai. Terima kasih Pak Dudung.